Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang para rahmatin baik dan para rahmat. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Anak-anakku sekalian yang berbahagia, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang istiqamah di atas Islam. Baik anak-anak Pak Rahmat kelas 6 yang berbahagia, Pak Rahmat ingin menyampaikan pesan buat anak-anak Pak Rahmat semuanya. Apabila keluar rumah, karena kita masih masa pandemi, keluar rumah mohon menggunakan masker, kemudian selalu senantiasa menjaga jarak dari keramaian manusia, dan juga selalu senantiasa pulang dari rumah, aktivitas di luar selalu mencuci tangan. Baik, kita masuk pembahasan lanjutan dari Khalifah Utsman bin Affan. Insyaallah hari ini kita akan selesai pembahasan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kemarin kita sudah bahas panjang lebar berkaitan dengan kepribadian Utsman bin Affan, kemudian kehidupan dan keislaman beliau, kemudian keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maka pada kesempatan akhir ini para rahmat ingin membahas berkaitan dengan jasa di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, penaklukan Afrika, Syam dan Maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, jika kaisar mati, maka tiada lagi kaisar setelahnya. Dan jika kaisar mati, maka tidak ada lagi kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, harta-harta kekayaan mereka berdua akan digunakan untuk perang di jalan Allah. Semua ini terjadi dan terbukti pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Kemudian yang kedua adalah terjadinya penyatuan mushaf, terjadinya pengumpulan Al-Qur'an, terjadinya penulisan Al-Qur'anul Karim. Kita tahu Al-Qur'anul Karim adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim merupakan kalamullah, khairul kalam, sebaik-baiknya perkataan. Oleh karena itu umat Islam sangat mengagungkan kitab suci, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian anak-anakku sekalian, di antara jasa-jasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala adalah beliau menyatukan kaum muslimin pada satu bacaan. Sebab bahwasanya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an serta dalam salah satu peperangan, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman melihat adanya perbedaan, adanya perselisihan bacaan Al-Qur'anul Karim antara satu sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain.
bahkan sampai pada tingkat pengkafiran terhadap kaum muslimin pada masa pemerintahan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Utsman bin Affan kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh sahabatnya Hudzaifah bin Yaman. Kemudian beliau mengumpulkan seluruh para sahabat dan para ahli qiraat untuk mengajak mereka bermusyawarah, berpendapat Al-Quran harus ditulis dan disatukan dan satu qiraah. Beliau minta lembaran-lembaran Quran yang dulu dipakai oleh zaman sahabat Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang berada di Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Utsman memintakan Zaid bin Thabit untuk menulis ulang mushaf Al-Quran tersebut. Dan jika mereka berselisih pendapat, maka tulislah yang sesuai dengan bahasa orang Quraisy. Anak-anakku sekalian, ternyata bahasa orang Quraisy adalah bahasa Arab. Dan apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, ketika mereka berselisih tentang memaknai Al-Quran, maka yang menjadi patokan mereka adalah bahasa orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang Arabi, yaitu orang-orang Arab Badui. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah ditulis mushaf tersebut, kemudian dikirimkan ke setiap negeri-negeri Islam. Setiap negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab, di masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Semua negara yang dikuasai oleh kaum muslimin dikirim mushaf Al-Quran yang disatukan dalam tulisan yang sehingga kita kenal dengan sebut mushaf Utsmani. Karena tulisan berdasarkan perintah beliau di masa pemerintahannya, inilah mushaf yang ada pada saat ini. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala an memusnahkan mushaf yang berbeda-beda dengan mushaf tersebut agar tidak lagi timbul perselisihan di antara para sahabat. Kemudian poin yang ketiga, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jumlah kaum muslimin terus bertambah berdasarkan perluasan wilayah. Maka kebanyakan umat manusia, kebanyakan orang pada masa tersebut berbondong-bondong masuk Islam, dan terjadilah perkumpulan yang sangat banyak sehingga Utsman bin Affan menyarankan agar Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram diperluas ataupun diperbesar. Kemudian kisah terakhir yang akan kita bahas adalah kisah terbunuhnya sahabat yang mulia Khalifah ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di akhir masa-masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi fitnah di Basrah, Kufa dan Mesir. Mereka menuntut agar Khalifah Utsman mundur dari jabatan. Fitnah ini disulut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Pada tahun 35 Hijriah, beliau mati syahid karena terbunuh secara zalim dan kejam oleh kelompok pemberontak menuntut beliau untuk mundur dari jabatan. Kelompok pemberontak keluar dengan pura-pura akan melaksanakan ibadah haji dan ikut bersama mereka Abdullah bin Saba. Kemudian mereka menyerangi dan mengepung kota Madinah dan rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian anak-anakku sekalian, mereka mengepung rumah Khalifah Utsman selama sebulan lebih. Di saat tidak ada orang bersama Khalifah Utsman bin Affan kecuali keluarganya. Mereka masuk ke dalam rumah dan meloncat tembok. Khalifah waktu itu sedang salat sampai selesai. Kemudian Utsman bin Affan membaca Al-Quranul Karim. Masuklah salah seorang mereka dan membunuhnya
sedangkan beliau dalam keadaan membaca kalamullah, khairul kalam, membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian anak-anakku sekalian, sahabat Utsman bin Affan dimakamkan di tempat bernama Huwaishi Kaukab, sebelah timur pekuburan Baki. Beliau wafat dalam usia lebih dari 80 tahun. Mudah-mudahan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an meridhoi seluruh langkah dan keluarga yang ditinggalkan, serta sampai saat ini harta pun masih dinikmati hampir seluruh kaum muslimin di dunia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah pembahasan kita berkaitan dengan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, dan insyaallah semester 2 nanti kita akan masuk pada pembahasan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, khalifah yang keempat, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan PAS ini anak-anak Pak Rahmat di kelas 6A dan juga wabil khusus juga di kelas 6B bisa mengerjakan soal-soal, baik soal yang akan diberikan oleh Pak Rahmat maupun soal yang akan akhir ujian nasional kalian nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'aika faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.